Oke, Ibu Hanifah ada komentar soal pembuktian ini? Ya, pembuktiannya memang demikian ya Mas ya. Karena bagaimanapun juga sebuah kasus itu tidak hanya berdasarkan pengakuan, tapi pembuktian yang tadi itu. Kalau mengaku kan siapapun bisa mengaku karena itu alibi. Karena bagaimanapun juga ketika seseorang melakukan kejahatan, yang pertama dilakukan adalah menghindari penghukuman. Gitu kan. Terhadap si pelaku ini ya? Iya, pelaku itu kan ketika melakukan kejahatan yang pertama dia akan menghindari penghukuman kan dengan cara apapun gitu, maling ngering misalnya tiba-tiba sakit atau yang lain gitu. Jadi ini adalah proses yang sangat tepat. Tapi kembali lagi bahwa kenapa anak umur 14 tahun bisa semarah itu gitu ya. Ini kalau kita membicarakan di luar dari gangguan-gangguan jiwa gitu ya. Sebetulnya yang perlu disoroti adalah ketika anak melakukan kejahatan itu biasanya ada 4 hal. Yang pertama adalah pengasuhan. Pengasuhannya seperti apa? Apakah otoriter atau justru terlalu bebas gitu ya. Sehingga anak merasa bahwa apapun yang dia lakukan itu dibenarkan oleh orang tua. Kita lihat lagi yang melakukan siapa? Profilingnya adalah ini anak adalah anak tunggal. Apakah selama ini mendapatkan tekanan dari orang tua untuk selalu berprestasi, untuk menunjukkan yang terbaik, memberikan yang terbaik kepada orang tua. Sehingga dia merasa hak-haknya itu tidak terpenuhi, hak untuk menyampaikan pendapat. Lalu sekolah, bagaimana sekolah itu membentuk karakter yang baik, gitu ya. Terus yang ketiga adalah bagaimana teman-temannya. Apakah dia terlibat dalam narkoba? Kemarin sudah dites ternyata tidak ya. Negatif ya. Tapi ketika lingkungan itu membentuk seorang anak menjadi abusive, menjadi keras, menjadi kasar, itu juga menjadi salah satu penyebab. Yang terakhir media tadi. Nah yang kembali lagi terhadap faktor khusus anak itu secara pribadi. Bagaimana anak ini selama ini menyelesaikan permasalahannya. Karena kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu tidak punya keterampilan menyelesaikan masalah. Dan tidak paham ketika masalah selesai, apa nih konsekuensinya. Jadi berpikir, memilih, memutuskan, ambil konsekuensi ini nggak jejak, gitu nggak jelas. Sehingga mereka nggak paham ketika aku melakukan ini apa ujungnya gitu ya. Ini kalau kita melihat anak ini sebagai anak yang normal. Artinya anak-anak zaman sekarang itu perlu sekali diedukasi untuk bagaimana cara dia menyelesaikan permasalahan. Yang benar, bertanggung jawab, tidak menyakiti siapapun gitu ya. Lalu bagaimana cara dia mengurai kemarahan. Kemarahan terhadap siapa. Dan banyak sekali orang tua itu yang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Bertanggung jawab itu artinya bukan hanya memberikan nafkah, tapi memberikan kebutuhan jiwa. Gitu. Bagaimana anak-anak ini bisa mendapatkan kebutuhan jiwa itu kalau orang tuanya juga tidak teredukasi dengan baik? Itu masalahnya ya. Jadi sebetulnya ya kalau zaman sekarang itu kan mencari ilmu parenting itu kan gampang banget ya karena di sosial media sudah banyak sekali. Tapi kembali lagi banyak sekali orang tua yang tidak profesional menjalankan fungsinya atau tugasnya sebagai orang tua dan ini sangat-sangat merusak anak. Anak menjadi delinkuan atau menyimpang. Gitu itu karena justru dari dalam diri orang tua itu sendiri. Dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum, bisakah kita menyalahkan orang tuanya? Sebetulnya anak sebagai pelaku itu adalah anak korban. Ya, kan korban kan? Setiap anak yang melakukan kejahatan itu adalah korban. Jadi pelaku adalah korban, itu benar adanya. Korban dari apa? Korban dari pengasuhan. Korban dari sistem. Korban dari hubungan sosial yang buruk. Dari korban dari lingkungan yang tidak baik. Sebetulnya dia korban, karena dia anak. Dia juga korban juga berarti begitu. Ibu Hanifah, bagaimana kita menjalankan prosedur pendampingan yang benar terhadap pelaku-pelaku anak di bawah umur seperti ini dalam kriminal pandangannya? Yang pertama adalah menerima perasaannya ya. Karena sejauh ini ketika anak sampai melakukan kekerasan atau kejahatan berarti ada sesuatu yang tidak diterima. Mungkin perasaannya. Mungkin bahasa tubuhnya tidak bisa dilihat oleh orang sekitar. Dia butuh validasi. Sangat. Gitu. Sebetulnya bukan cuma sekedar butuh validasi, tapi itu kebutuhan utama orang, manusia. Kebayang dong Mas Anggi, ketika sedih tidak diterima. Itu akan menjadi kesedihan yang semakin besar. Kemarahan tidak diterima. Baik. Saya ke Ibu Nurma. Ibu Nurma, jika benar ini ada faktor gangguan kejiwaan ya, baik itu skizofrenia ataupun paranoid, sistem penanganan hukumnya bagaimana Ibu? Apakah ini bisa dikenakan pidana? Ya, jika memang terbukti betul ya ada gangguan jiwa atau memang dinyatakan mohon maaf gila, itu tidak bisa dipidana, Mas. Itu tidak bisa dipidana karena memang ternyata memang tersebut memang ya pelakunya ini kita tidak bisa menindaklanjuti gitu, tapi dengan pembuktian jelasnya yang saya bilang misalnya dari rumah sakit mana, kemudian obat yang dipakai apa, itu harus ada jelas rekam jejaknya, rekam medisnya harus jelas ya. Jadi tidak tiba-tiba oh ada nih, tiba-tiba oh tidak, kita tidak bisa begitu. Jadi di kita harus ada pembuktian dengan jelas, Mas, gitu.
Jadi saya garis bawahi, jadi kalau memang terbukti ini ya merupakan ada gangguan kejiwaan, berarti ini tidak bisa dipidana begitu ya Ibu Nurma ya? Betul, jadi ya betul. Jadi kalau memang ada gangguan kejiwaan, apalagi memang sudah dinyatakan ponis gila ya Mas, ya itu jelas tidak bisa kita menangani. Jadi memang harus dikirim ke rumah sakit jiwa gitu. Baik. Tapi kalau kita lihat kondisi dari anak kemarin, dia sudah mulai berinteraksi dengan kita juga udah enak, udah baik. Kemudian dia sudah bisa tersenyum dari yang kemarin dia menangis, kemudian sok sekali seharian dia tidak bisa ngomong, hanya bisa menangis, bengok. Nah, kemarin dia sudah mulai berinteraksi. Kemudian dia sudah bisa kita mintain keterangan. Oleh karena itu, Baik. kita sudah menetapkan dari saksi ya korban menjadi mohon maaf dari saksi menjadi tersangka gitu. Baik. Ibu Nurma, apakah sistem penahanan atau lapas kita memiliki fasilitas mendampingi kasus seperti ini, Ibu? Jadi sejauh kita tangani, kita biasanya menitipkan di rumah aman, Mas. Jadi di rumah aman ini memang kita menangani anak di bawah umur ini dua, dititipkan dengan orang tuanya atau dikembalikan dengan orang tuanya. Kedua, kita titipkan ke yayasan atau di rumah aman. Itu jadi dari penanganannya itu pun beda. Kemudian dari segi penahanannya juga beda. Baik, baik. Ibu, Gitu. untuk Ibu Nurma, bagaimana pendampingan si adik ini, Bu, dalam proses penanganan ini? Karena kalau saya dengarkan dari pernyataan Ibu, dia masih bingung ya, masih sedih, dan juga ini masih berusia 14 tahun. Bagaimana pendampingan hukumnya, Bu? Ya. Iya, pendampingan dari kita yang jelas, Mas, dari kemarin juga dari PPA sudah datang dari pertama kali ini sudah datang, kemudian sudah mendampingi dari psikologi ya, psikiater, kemudian juga dari tantenya, yang tantenya setelah kita amankan dari Polsek Cilandak ke Polres Metro Jakarta Selatan, tidak meninggalkan sampai detik ini dia masih mendampingi. Itu dari adik bapaknya, dari adik ayahnya. Oke, jadi pihak Jadi dia keluarga ada yang mendampingi terus. ya? Itu yang bisa mendampingi terus. Jadi ada Oke. adik ayahnya. Oke. Baik, Ibu Hanifah, terakhir ke Ibu. Apakah pelaku kriminal yang memiliki atau ada faktor psikotik begini bisa berulang perilakunya? Bisa, Bisa berulang? bisa berulang. Apakah menurun? Menurun ya. Oke. Jadi ada beberapa, kan penyakit itu kan ada yang genetik, ada yang karena lingkungan gitu ya. Jadi kalau lingkungan itu karena tadi itu, karena pengasuhan yang salah, ada trauma, ada kemarahan, itu bisa membuat seseorang menjadi sakit kalau dipelihara itu ya. Baik. Jadi ini bisa berulang, makanya penanganannya seperti Bu Nurma tadi tidak bisa dimasukkan ke penjara, tetapi dia harus dimasukkan ke rumah aman karena harus ada pendampingan khusus. Oke. Karena kalau dikembalikan ke keluarga, keluarganya juga tidak ada gitu ya. Oke. Karena kalau tidak dia akan melakukan kejahatan yang sama atau mungkin akan yang lebih besar gitu. Baik. Jadi yang harus dilakukan adalah menyembuhkan kondisi kejiwaannya. Baik. Ibu Hanifah, terima kasih untuk penjelasan di pagi hari, dan Ibu Nurma terima kasih untuk penjelasannya juga di pagi hari ini, Ibu. Selamat pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.